Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Kembali aku menyapa teman-teman di sana. Ini adalah kegiatan aku memasak karena dari kemarin tuh banyak yang nanyain menu sehari-hari itu apa aja yang bisa dimasak lewat belanja mingguan dengan budget minim ya, seperti yang aku share beberapa hari ini atau dari dulu-dulu. Setiap kali aku belanja pasti belanjanya sederhana dengan budget yang minim. Jadi hari ini aku ingin memasak sop bakso campur sayuran, terus sambal kecap, goreng tahu, dan juga goreng jamur tiram. Karena jamur tiram dari beberapa hari yang lalu belum diolah. Nah, sembari aku masak, aku juga mau sharing-sharing mengenai gaya hidup minimalis, terutama untuk tips-tips berhemat ya. Terutama tema yang akan aku bahas ini tentang penghasilan kecil seperti aku. Nah, ini untuk bumbu sopnya seperti biasa, cuma bawang merah, bawang putih, sama kemiri ya. Terus nanti ladanya itu lada bubuk aku pakainya. Oke, langsung aja ya ke tema pembahasannya sembari aku beraktivitas memasak. Sebagai individu yang memiliki penghasilan kecil, pastinya juga ingin penghasilan tersebut bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa over budget dan tanpa minus ya. Serta keinginannya ya cukup, apalagi di zaman sekarang kebutuhan pokok, tagihan-tagihan bulanan itu lumayan tinggi, harga-harga juga pada naik. Nah, gimana sih tips untuk supaya penghasilan minim yang kita miliki ini bisa memenuhi semua kebutuhan atau pengeluaran kita setiap bulannya? Dan menurut aku yang pertama itu adalah dengan mengutamakan kebutuhan dan kewajiban pokok dulu di awal saat kita menerima gaji. Baik yang memiliki gaji ataupun penghasilan bulanan maupun harian atau mingguan, menurut aku yang paling diutamakan adalah kewajiban atau tagihan setiap bulannya dan juga kebutuhan pokok. Artinya kebutuhan pokok di sini ya seperti bahan makanan gitu ya untuk dikonsumsi sehari-hari, terus kayak kewajiban atau tagihan pokok setiap bulannya kayak bayar air, bayar listrik gitu ya. Pokoknya itu harus dianggarkan karena biasanya kan nominalnya di sekitaran itu-itu aja. Jadi setelah anggaran tersebut dipisah nih, sisa dari penghasilan kita bisa kelola untuk pos budget yang lainnya. Langkah yang kedua yaitu dengan menyisihkan sebagian penghasilan atau gaji yang kita terima untuk uang jaga-jaga atau uang emergensi. Nah, uang jaga-jaga atau dana emergensi ini biasanya digunakan untuk kayak kondangan atau menjenguk tetangga yang sakit atau pokoknya yang untuk kepentingan yang sifatnya itu mendadak lah ya. Jadi teman-teman pasti di sini udah tahulah apa-apa saja sih yang termasuk dalam kebutuhan mendadak atau emergensi. Nah, pos budget ini nggak harus besar tapi harus sedia. Setiap bulannya harus disediakan atau dipisah. Karena kadang-kadang dalam satu bulan itu hampir tidak ada acara jenguk-menjenguk atau kondangan kan, tapi ada di bulan-bulan tertentu yang memang acara jenguk-menjenguk atau acara sosial lainnya seperti kondangan dan lain-lain itu banyak. Jadi jangan sampai dipakai ya. Kalau misalnya bulan ini itu tidak terpakai, kita harus tetap simpan untuk di bulan-bulan berikutnya. Dan bulan berikutnya pun kita tetap harus mengisi pos budget untuk dana emergensi ini. Jadi misalnya nih, dalam satu bulan kita menyisihkan 100.000 atau 150.000 untuk dana emergensi, dan misalnya di bulan ini tidak kepake sama sekali, maka bulan depan pun kita harus menyisihkan 150.000. Jadi 150.000 tambah 150.000 artinya kita dapat atau punya dana emergensi di bulan itu 300.000 ya. Karena kadang-kadang kan ada tuh kayak bulan-bulan yang memang ramai acara-acara sosial ya, kayak misal setelah lebaran atau setelah lebaran haji gitu. Biasanya tuh kondangan banyak, jadinya tuh kalau kita punya budget emergency ini lumayan banyak, kita nggak pusing gitu loh ya memikirkan kayak banyak banget undangan atau kondangan atau jenguk-jenguk sana sini gitu. Langkah atau upaya yang ketiga yaitu dengan rutin memasak sendiri. Nah, siapa yang setuju di sini bahwa dengan memasak sendiri otomatis budget pengeluaran untuk kebutuhan makan sehari-hari ini jauh lebih hemat. Nah, kita sebagai ibu rumah tangga pasti tahulah ya semuanya kalau membeli bahan makanan mentah pasti akan lebih ekonomis atau lebih murah daripada kita membeli makanan yang sudah matang atau siap saji atau siap santap.
Sementara kebutuhan makan kita sehari-hari mungkin dalam sehari bisa 3 kali atau mungkin bisa lebih. Jadi alangkah lebih baiknya dengan memasak sendiri. Menu-menu yang diciptakan dengan masak sendiri pun sesuai dengan selera, dengan favorit atau kesukaan. Terus juga yang pastinya dengan memasak sendiri selain lebih ekonomis dan hemat, pastinya jauh lebih bersih dan sehat. Makanya ini juga bisa untuk memberi manfaat dampak secara berkepanjangan, yaitu lebih menjaga kesehatan kita. Langkah yang berikutnya yaitu dengan menyusun menu masakan sederhana namun bergizi. Kadang-kadang tuh kita mikir ya, kalau makanan yang bergizi atau yang nilai gizinya itu bagus harus yang mahal atau harus yang mewah. Padahal menu masakan sederhana dengan bahan-bahan yang terjangkau itu juga nilai gizinya nggak kalah. Misalnya nih, kebutuhan untuk protein hewani, kalau misal untuk daging sapi itu dirasa lebih mahal harganya, kita bisa ganti dengan daging ayam. Kalau yang lebih kreatif lagi, kadang-kadang kan di desa gitu ya suka kayak memelihara ayam sendiri, bahkan mungkin daging ayam kampung itu kan jauh lebih enak ya ketimbang ayam yang kita beli di ayam potong. Terus misalnya nih seafood itu mahal, kita bisa gantinya dengan ikan yang lebih murah seperti ikan tongkol, ikan air tawar seperti ikan lele, mujair. Nah itu bisa disiasati ya pastinya. Buah-buahan juga misalnya nih beberapa buah kayak buah yang impor itu mahal, kita bisa ganti dengan buah-buah tradisional yang lebih murah. Yang penting susunan menunya itu seimbang, ada protein, ada serat dari sayur dan buah, ada mineral. Lebih baik seperti kayak kita tuh ngerebus air putih sendiri ya, karena itu jauh lebih sehat dan higienis. Lalu langkah yang berikutnya yaitu jangan sering-sering berbelanja barang fashion. Kadang-kadang tanpa kita sadari, hidup di zaman sekarang dimudahkan dengan berbagai fasilitas. Misalnya dengan aneka marketplace yang tersedia, menyediakan barang-barang kebutuhan fashion ini dengan harga yang lebih terjangkau. Tapi habit ini sebenarnya itu kurang baik untuk individu atau orang-orang yang memiliki penghasilan kecil atau penghasilan minim. Karena meskipun kelihatannya murah atau ekonomis, tapi seiring dilakukan atau menjadi kebiasaan itu juga sama aja. Misalnya harga murah tapi dilakukan pembeliannya yang sering, ya sama aja banyak ya yang uang yang harus kita keluarkan. Nah, membeli barang-barang fashion ini secara lebih sering ini akan memakan pos budget lainnya yang lebih pokok. Misalnya nih, jangan sampai ya karena kita keseringin cekot-cekot barang gitu karena kita rasa tuh murah, misal lagi flash sale, itu nantinya akan memakan dana-dana, misal budget belanja mingguan atau budget belanja bulanan atau uang untuk bayar listrik, uang untuk kayak kebutuhan anak. Itu jangan sampai ya. Selagi barang-barang fashion yang kita miliki di rumah itu masih bisa dipakai, masih cukup gitu ya, lebih baik tunda aja dulu. Kita bisa berbelanja nanti saat misalnya kita memiliki atau mendapatkan rezeki atau pendapatan tambahan. Karena barang-barang fashion ini sifatnya itu bukan emergensi ya, atau barang darurat atau barang yang harus dimiliki saat itu. Lalu langkah yang berikutnya yaitu dengan memanfaatkan waktu luang untuk lebih produktif. Seperti untuk ibu rumah tangga full time yang memiliki pekarangan yang ada di samping atau belakang rumah, kita bisa berkebun, memanfaatkan waktu luang dan memanfaatkan pekarangan yang kita miliki untuk menanam sayuran, untuk menanam cabai, untuk beternak seperti pelihara ikan, pelihara ayam gitu ya. Ketika kita memiliki itu semua, maka kebutuhan pasokan makanan kita jauh lebih banyak, jadinya akan lebih menghemat pos budget belanja mingguan atau pos budget belanja untuk makan sehari-hari. Lalu misalnya nih untuk ibu-ibu yang tinggal di perumahan yang nggak punya pekarangan, kita bisa manfaatkan waktu luang kita untuk kayak berproduktif, untuk memanfaatkan apa yang ada, fasilitas-fasilitas di zaman sekarang seperti sosial media untuk menambah pendapatan kita ya. Banyak jalannya, udah sering aku sharing di beberapa video aku. Langkah yang terakhir yaitu dengan membeli barang yang harganya lebih ekonomis namun memiliki fungsi yang sama. Misalnya untuk barang-barang kebutuhan groceries atau belanja bulanan, misalnya merek sabun atau misalnya
minyak goreng, pokoknya produk-produk kebutuhan rumah tangga. Ketika ada harga yang lebih ekonomis atau harga lebih murah, selama fungsinya sama, kualitasnya sama, alangkah baiknya, alangkah bijaknya kita memilih yang harganya lebih murah atau lebih ekonomis. Karena dengan memilih harga yang lebih ekonomis itu, maka pos budget yang kita anggarkan untuk berbelanja bulanan ataupun belanja lainnya tersebut akan cukup dan meminimalisir over budget. Kadang-kadang juga suka ada lebihannya kan, kayak misal kita manfaatkan promo ataupun diskon yang sedang berlangsung di minimarket atau supermarket. Aku rasa bunda-bunda di sini udah jauh lebih jago nih. Kadang-kadang juga suka memanfaatkan belanja online kan, karena promonya itu lumayan besar, jadi harganya sangat terjangkau. Itu juga bisa. Jadi bijaknya kita memanfaatkan marketplace dan juga fasilitas modern yang tersedia sekarang untuk kebutuhan pokok rumah tangga juga nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai kalap. Nah teman-teman, itu dia ya 7 cara mengelola penghasilan kecil. Aku berharap video yang aku share hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat serta bisa menemani hari-hari teman-teman semua di kala waktu yang senggang. Nggak lupa juga aku mengucapkan terima kasih banyak atas segala doa dan dukungannya selama ini. Aku undur diri. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. See you next video. Assalamualaikum. Bye.